Masya Allah, Alhamdulillah di siang hari ini, di hari Jumat Barokah ini kita bisa berkumpul lagi bersama lagi dalam home sharing online yang tujuannya adalah untuk berbagi ilmu langsung dari narasumber yang terpercaya. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah bersama Dr. Fajra Lidianti. Dokter, salam dulu monggo. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allah Akbar. Masya Allah, kangen ini ya, kangen home sharing langsung ya. Udah lama kita nggak kumpul-kumpul. Jadi ini kita hari ini home sharingnya tentang gimana caranya kita bisa tetap sehat dan produktif dalam masa adaptasi pandemi ini ya. Karena seperti diketahui sampai sekarang pun walaupun udah katanya udah new normal, tapi kenyataannya setiap hari itu masih banyak, ada saja selalu ada pertambahan positif corona. Yang Indonesia sendiri saja sampai 16 Juli kemarin kita masuk dalam 10 negara, peringkat 10 di negara-negara yang memiliki pasien corona tertinggi. Dan kalau secara nominalnya per tanggal 16 kita ada positifnya 80.000 lebih, dengan yang sembuh itu setengahnya 40.000 dan yang meninggal 3.873. Itu semua belum ada pengurangan dari tanggal 2 Maret 2020 sampai sekarang, semakin naik walaupun udah ada usaha untuk PSBB dan protokol kesehatan, tapi nyatanya kayak kita sering lihat di jalan aja ya, itu banyak banget orang yang masih menelantarkan protokol kesehatan itu. Dari yang simple aja, dari yang nggak pakai masker keluar rumah dan sebagainya. Nah, jadi sekarang hari ini kita mau tanya sama Dokter Fajria nih tentang gimana sih tips sehat dan amannya untuk kita tuh bisa tetap produktif keluar rumah di masa pandemi ini. Oke, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Windy ya. Windy, terima kasih nih sudah jadi kita bisa bertemu sharing juga dengan teman-teman semua. Insya Allah semuanya itu pasti banyak sekali hikmahnya, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Itu membuat kita jadi banyak sekali lah kita bisa dapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang baru, dan juga kita lihat banyak sekali ibrohnya yang luar biasa setelahnya ini ya. Kenapa kita jadi lebih care, lebih perhatian ya. Kata banyak teman-teman sejawat saya, kirain kita kalau tahun 2020 2021 ini pembicaraannya itu sudah keluar ke angkasa gitu. Ke angkasa luar. Ternyata sekarang kita di tahun ini diajari bagaimana mencuci tangan. Iya. Kalau kita cek ya, bagaimana Rasulullah SAW itu telah mencontohkan bagaimana umatnya seharusnya yang menjadi habit, kebiasaan ya, kebiasaan sehari-hari. Dalam Islam yang diutamakan itu toharoh, kebersihan. Bagaimana cara kita membersihkan diri. Ternyata Islam itu sangat-sangat modern gitu ya, dan dia dipakai dari dulu sampai nanti ke depan itu memang mengajarkan kebaikan, dan memang tidak berlaku selalu update gitu ya, selalu up to date, artinya dia berlaku kapan saja yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya. Nah, sehat tentu, karena kalau berhubungan namanya kata sehat itu kita tidak boleh lepas dari tauladan kita. Tauladan kita siapa? Orang tua. Ya, orang tua tentu punya keterbatasan ilmu juga gitu. Guru kita juga ada keterbatasan juga ya, sama-sama kita belajar. Yang pasti ada qudwah hasanah kita, itu Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, ini menarik sekali ya. Saya juga belajar di kedokteran, belajar tentang ilmu kesehatan ya. Dan di situ
makin membuat kita wah luar biasa ilmu yang kita pelajari ini ya. Ternyata dalam Islam itu betul-betul kita dituntun ya untuk itu ya, sehat. Nah sekarang nih namanya bukan lagi new normal gitu ya. Kalau new normal kan kita nggak Indonesia banget lah ya, pakai new anak apa sih new. Jadi istilahnya sekarang itu apa namanya, apa, adaptasi ya, adaptasi kebiasaan baru, di mana kebiasaan kita apa namanya yang sebelum terjadinya pandemi ini dengan kebiasaan yang baru sekarang tentu beda ya. Tapi sebenarnya pun harus jadi suatu kebiasaan. Ini cuci tangan, nenek moyang kita dulu, nenek moyang orang-orang dahulu saya lihat memang di luar rumahnya itu ya, di luar rumahnya ada. Itu kan biasa rumahnya ada tangga ya. Nah di bawahnya itu ada gentong untuk cuci tangan, cuci kaki, baru masuk ke rumah. Jadi udah terbiasa, dan juga kita diajarkan bagaimana mencuci tangan sebelum makan ya. Terus pokoknya bersihkan diri lah kita sebelum melakukan aktivitas lainnya lagi. Setelah kita lakukan aktivitas ini, apalagi dari luar rumah kita ke dalam, kita sebaiknya membersihkan diri. Nah itu mungkin juga kita sudah mulai terlupakan kan. Iya, termasuk juga kita di luaran makan kan, kalau sekarang lagi lebih hati-hati. Sedikit kita semprot, membersihkan diri lah kita sebelum kita semprot gitu ya, takut pakai sekarang kalau mau ini pakai semprot hand sanitizer ya, saking khawatirnya kita kalau ada virus tersebut. Itu salah satu cara kita apa namanya pencegahan gitu ya, mungkin ya jadi yang dilakukan. Nah bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan? Jadi kalau kita tilik, kita tidak bisa hanya dari luar saja, tapi juga dari dalam maupun dari luar. Kita ingat bahwa kesehatan kita itu dipengaruhi oleh faktor fisik ya, fisik di tubuh kita ya, dan juga yang terbesar itu faktor psikis. Ya, faktor psikisnya apa ya, tadi psikologis kita, mental kita, emosional kita, dan juga spiritual kita ya. Jadi kita untuk jaga kesehatan jangan lupa ini ibadahnya ya, doanya, karena yang menciptakan makhluk bernama corona ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah, sama seperti kita juga makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka kita ikuti aturannya ya. Jadi kita tadi beribadah, berdoa, berzikir, ternyata luar biasa dengan istighfar, dengan perbanyak istighfar, kita perbanyak doa, insya Allah itu juga akan meningkatkan kekuatan tubuh kita, namanya imunitas, juga emosional dan spiritual, emosional dan mental. Jadi gini ceritanya, saya punya pasien, ya, punya pasien ini dari temen gitu ya, dia tenaga kesehatan. Beliau merasakan ketakutan ya, ketakutan yang luar biasa kan. Memang teman-teman sejawat ya, sejawat dokter, teman-teman medis, para medis itu dengan adanya pandemi ini mereka luar biasa ya untuk mempertahankan kesehatannya dan juga faktor psikisnya tadi ya, mental mereka ya. Bagaimana mereka bertemu, kemungkinan nanti mereka ketemu dengan virus itu, entah mereka bisa melawan imunitasnya, melawan virus tersebut atau tidak, sehingga mereka ada kegalauan, ada kekhawatiran ya. Nah dia khawatir banget. Dia sudah, Bu, aku sudah sholat, sudah berdoa, sudah zikir, kok masih gitu, masih, sampai dia katanya dari baca-baca literasi minum vitamin C dosis tinggi. Akhirnya dia makan vitamin C dosis tinggi, lambungnya kena, jadi mah ya, kumat, malah sampai diimpus jadinya karena itu. Sampai dia juga saking takut, gemeter, pingsan. Nah itu faktor psikisnya ya. Dia sudah mencoba untuk memperbaiki dengan tadi berusaha ya, sudah sampai makan obat ini, makan obat itu ya.
dan juga kekhawatirannya tadi membuat dia malah tambah sakit ya. Jadi memang ini faktor psikis yang mempengaruhi kalau kita sudah berita, sehingga memang berita-berita negatif itu jangan juga terlalu sering kita baca ya, maka harus diimbangi dengan apa? Dengan zikir kita, dengan baca-baca buku yang benar dan bacaan-bacaan yang baik ya. Dan juga jangan lupa sodakohnya. Penting sekali sodakoh. Wah, aku nggak ada uang, makanya kalau ingin banyak sodakoh jadi orang yang apa itu? Harus banyak-banyak duit. Yang banyak duit, mampu bersodakoh ya. makanya harus berusaha ya, berusaha, insya Allah bisa. Nah, di sini nanti teman-teman yang merasa sering KDRT, apa itu? Tahu aku singkatannya. Apa singkatannya? Apa itu KDRT? Kurang duit. Kurang Duit. Akhirnya apa itu RT-nya? Nah, jadi dia keributan terus, itu merasa kurang karena kurang duitnya. Akhirnya ya tadi infaknya nggak jalan, padahal memang kalau lagi nggak ada uang kasih infak ya, insya Allah nanti Allah akan kasih. Tapi bukan berarti akhirnya pokoknya aku nggak mau berusaha, tetap juga hanya minta duit sama orang tua, kasih orang uang itu dikasihkan orang lain, infak itu salah juga ya. Nyalurkan saja. Nah, kasihan orang tuanya. Nah, jadi itu ya, insya Allah menguatkan kita ke faktor tadi psikologis, kemudian fisik ya. Nah, alhamdulillah beliau yang saya ceritakan ini sekarang udah sehat, malah ngajak adiknya untuk hidup sehat juga ya, dan juga anaknya, keluarganya, alhamdulillah ya. Jadi dia udah, alhamdulillah Bu, aku udah bisa tidur, sebelumnya nggak bisa tidur, gemeter, sakit lambungnya ya. Dia sambil saya suruh untuk, karena dia sudah sholat, sudah lakukan qiyamul lail ya, udah baca Quran, tapi tadi faktor begitu gugupnya ya. Nah, ini juga perlu, ternyata memang faktor psikis itu memang sedikit ya, faktornya 10%, tapi bisa mempengaruhi juga ya. Nah, dia itu perlu diberikan orang-orang seperti anda penenang. Sehingga sering kan kalau orang yang nggak bisa tidur dikasih penenang, antidepresan, dikasih obat tidur ya, banyak antidepresan atau juga obat-obat yang sejenisnya. Iya. Nah, obat-obat ini tentu kalau dianya secara alami itu ada. Bagaimana? Nah, Islam itu mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan apa? Kita lihat contohnya saat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh siapa ibunya? Siti Hajar. Sarah. Ini Maryam. Astagfirullah. Mbak Bini gak mau Ismail. Iya, jadi Nabi Isa yang dilahirkan oleh ibu yang suci ya, yang tidak ada bapak kan? Ya, dia yang suci itu. Maryam melahirkan kondisi kemana itu, suami nggak ada, melahirkan sendirian di bawah pohon kurma yang gersang, yang mati, pohon kurmanya mati. Gimana kata bahasa anak muda itu, galau tingkat dewa ya? Iya, itu galau tingkat dewa. Gimana? Bingung bagaimana dia akan melahirkan, sebentar lagi mau melahirkan, dia tidak punya apa-apa gitu ya, sendirian, siapa yang bantunya? Luar biasa, Allah menyuruh menggoyangkan ya, walaupun dengan lemah goyangannya, tapi kan dia ada usaha, ada ikhtiarnya, disuruh goyangkan pohon kurma yang mati tersebut. Ternyata setelah digoyangkan, turunlah, berjatuhanlah buah kurma. Disuruh makan, ya, makanlah kurma tersebut. Beliau jadi tenang, ya, sehingga dia cukup tenaganya untuk melahirkan. Jadi kurma itu sangat baik sekali untuk menenangkan, ya, bersifat menenangkan. Antidepresan alami. Jadi ini obat penenang alami tuh.
Jangan bulan puasa aja Iya. konsumsi. Biasanya orang ya bulan puasa itu dari macam-macam bentuk kurma ada di Iya, rumahnya kali ya. berbagai merek ada. Nah, tapi setelah Ramadan Hilang. enggak lagi mengkonsumsi Ganti dengan kurma ya. Nah, inilah dikasih solusi sehingga tidak mudah rusak, tidak mudah ulatan gitu ya. Nah, ini dengan adanya sari kurma. Jadi dia konsumsi rutin sari kurma ya. Ini menenangkan kan. Ya. Dan juga menambah tenaga. Kenapa? Di sana dia kandungannya ya. Dia kandungannya bukan gula seperti gula pasir yang cepat sekali ya, malah menyebabkan penyakit kalau terkonsumsi banyak. Nah, ini malah mengobati ya, dia mudah diserap ya, sudah kita minum langsung diserap oleh tubuh. Dan juga dia kaya dengan zat-zat yang gizi lainnya ya, yang alami ya, dan juga dia tadi menenangkan ya, sifatnya menenangkan ya. Dan juga dia melancarkan, membersihkan darah ya, membersihkan darah. Sifatnya tuh sifat dari unsur dari kurma ini, dia sifatnya lembab ya. Sifatnya dia kalau bahasa dia tanah, unsurnya tanah ya, unsurnya tanah. Jadi dia dingin, unsurnya dingin, bisa dikonsumsi rutin oleh tubuh kita ya, kita makan rutin, dan ini dia membersihkan darah ya, menambah tenaga kita. Ini konsumsi rutinnya sebelum atau sudah makan, dokter? Ya, boleh. Sebaiknya ya sebelum makan, sehingga dia juga bisa menjadi obat lapar kan. Ya, pagi-pagi itu kita cari kurma kita makan ya, 3 sendok atau juga lebih dari itu bisa. Dan bisa juga kita rutinkan, apalagi kalau imunitas kita sedang turun, itu banyak ya, banyak bisa 5 kali bahkan sampai 7 kali, 2 sendok sampai 3 sendok kita konsumsi ya. Itu meningkatkan imunitas. Jadi ini saya bilang ya, kita sudah lakukan ke beberapa pasien ya, yang terpapar ya, misalnya kan teman-teman sejawat ya, teman-teman sejawat medis, para medis itu yang terpapar mengkonsumsi ini. Mereka yang sebelumnya lesu, terus takutan ya, dan atau juga rapidnya positif ya, dan ada yang malahan sudah terkonfirmasi positif. Ini itu mengkonsumsi ini, alhamdulillah mereka merasa lebih enak, lebih tenang ya. Dan juga dilakukan laboratorium ya, bersama teman ED di Prabu Muli ini melaksanakan tes laboratorium ya, dilakukan pemeriksaan rasio NL ya, rasio NL. Nanti ada tanya saja sama teman-teman yang labor ya. Nah, kemudian CRP-nya ternyata itu dia positif, rasionya itu naik 3 kali, dan yang positif juga CRP-nya positif. Setelah 3 hari kita konsumsi, berikan ini 5 kali 3 sendok, alhamdulillah dia lebih tenang. Dan waktu diperiksa hari keempatnya, alhamdulillah jadi normal darahnya. Nah, waktu itu ya? Dia cek labnya itu juga ada HDL-nya, kolesterolnya. Kolesterol jahatnya tuh naik, dia tinggi. Kolesterol baiknya, HDL-nya turun. Setelah konsumsi ini selama 3 hari, alhamdulillah kebalikan jadinya. HDL-nya yang kolesterol baik tadi naik, kolesterol jahatnya turun. Dan juga kebetulan juga yang si pasien ini hasil asam uratnya itu 7,8. Setelah dicek lagi dengan lab, setelah konsumsi ini 3 hari, ini ya turun juga jadi 5,8 ya, 5, berapa sih, 5,3 apa 5,4 ya, saya lupa itu. Pokoknya 5, gitu. Nah, dan saat itu diberikan oleh ED kita ini ya, yang dia juga memberikan temannya ini, teman sejawatnya ini, selain ini adalah herba yang kata Rasulullah, konsumsi rutin. Berobatlah kamu dengan habatus bukan
makanlah habas sauda, sungguhnya habas sauda mengobati semua penyakit. Ternyata beliau kasih habatus sauda. Diberinya habatus sauda itu ditetesinya 5 kali 1 tetes prokumin, ya, ditetes di bawah lidah. Kemudian dia berikan juga habas sauda, prokumin habat sauda itu 3 kali 2 dimakan. Cek, jadi bersama ini alhamdulillah yang tadi hasilnya. Ya, bersama ini nih ya. Nih. Iya, habat ya. Sama habat. Nah, ini yang beliau konsumsi ya, teman-teman medis yang positif, mereka yang terkonfirmasi positif dan juga labnya, mereka periksa lab, ternyata kan jarang tuh yang mau periksa, biasanya karena kemarin kita periksanya rapid gitu ya, tapi nggak melihat hasil lab yang kemungkinan naik itu ya tadi. Nah, orang-orang yang terpapar dan alhamdulillah dilakukan pemberian ini naik. Jadi nggak kenapa? hanya COVID ternyata ini tadi karena dia meningkatkan imunitas. Virus, bakteri ya, terutama virus itu kan kita bisa lawan itu dengan imunitas, kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh faktor psikologis, ya, psikologis. Jadi dia satu tenangnya ini, psikologis dan juga faktor tadi makanan kita yang bisa menyebabkan stres tubuh kita itu apa? Makanan junk food, ya, tadi banyak gorengan, makannya itu karbohidrat yang banyak gitu. Bukan berarti nggak boleh makan karbohidrat ya. Makan pempek boleh gitu dengan cukanya ya. Kalau makan pempek makan cuka aja boleh. Tapi juga diimbangi dengan buah-buahan yang baik ya. Buah-buahan maksudnya buah-buahan yang buruk ada buah-buahan yang banyak pengawetnya. Direndam dengan pengawet kan buruk itunya. Malahan kita makan racunnya dari buah tersebut. Maka dibersihkan dulu. Dibersihkan atau kita memang cari buah yang organik. Nah, inilah virus ini bisa kita lawan dengan kekebalan tubuh kita kuatkan ya, makan makanan yang sehat. Kalau kita banyak makan gula, itu virusnya suka sekali dengan gula. Itu malah bahan makanan virusnya. Kalau gula yang gula pada madu, pada kurma, itu gulanya sehat gitu. Ya, bukan glukosa yang malah menurunkan imunitas kita. Ya, nah, jadi ibu-ibu di sini yang punya anak, jangan lupa anaknya diberi yang manis-manis, tapi yang manisnya bukan berarti permen, gula, minuman-minuman pakai pemanis buatan, apalagi sirup-sirup yang warna-warni. Nah, itu sebaiknya kita beri yang manis, itu madu dan kurma, sari kurma gitu. Iya, jadi itu. Jadi kita ini yang kami lakukan ya dengan teman para medis ya, teman yang dianya di laboratorium untuk pasien-pasien yang terpapar ini, dan juga kita lakukan juga dari pasien-pasien yang sempat ya kita hubungin ya, yang terkonfirmasi positif atau juga mereka yang terpapar keluarganya yang sakit. Alhamdulillah kita nggak ekspos besar-besar ya, tetapi mereka mendengar kabar itu akhirnya mencoba dari mulut ke mulut ya. Mereka akhirnya alhamdulillah keluarga mereka sendiri setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang sebelumnya yang positif jadi negatif, alhamdulillah ada sehat, atau juga yang sudah punya gejala, atau juga yang apalagi yang lansia ya, yang lansia. Saya ada menantunya positif, keluarganya ada menantunya positif, 2 orang menantunya positif, tapi alhamdulillah ibu mertuanya walaupun serumah yang salah satu, alhamdulillah ya sehat dan tidak terjadi apa-apa ya, dengan konsumsi apa tadi herba sunnah ya, herba sunnah tadi ya, habatus sauda. Kenapa saya berani ya, tadi ternyata memang ini sudah ada penelitiannya, kenapa di dalamnya itu ya habas saudah itu, dan saya yakin hadis ini bukan palsu, dan hadis ini pasti banyak kebenaran dan suatu solusi buat umat Islam, yaitu habatus sauda, zaitun, madu, itu ya. Di sini siapa teman-teman yang pemirsa hari ini yang mendengarkan saya
yang hari ini sudah konsumsi habatus sauda. Ya, habatus sauda, zaitun, bisa itu madu ya, terutama madu dan sari kurma. Semoga sudah konsumsi. Kalau belum sih cepet-cepet tuh ke belakang, ambil di dapurnya. Kalau ada, kalau nggak ada, lari ke agen stok terdekat. Agen stok HNI terdekat di Prabu Muli. Kayak Mbak Windy ini agen stokis ya. Ya, kalau enggak kita di sini saat ini kita di Halal Mart BCHNI Prabu Muli di Jalan Singgalang. Di Jalan Singgalang nomor 6 ya. Oke. Ya. Nah. Oke, jadi yang tips sehat dan aman untuk produk tadi, yang pertama protokol kesehatan jalan, yang cuci tangannya sekarang tadi. Itu dari luar ya. Kalau dari dalamnya, kita dalam dulu nih Mbak Windy. Jadi dalam tadi kita dalam secara psikisnya kita kuatkan kepada Allah ya, kita serahkan. Kalau namanya kita sudah maksimal, sudah berikhtiar ya, sudah berikhtiar, kenapa kita harus galau gitu ya? Ya serahkan kepada Allah, insya Allah akan ada kebaikan karena kita sudah berikhtiar. Kan kita disuruhnya berikhtiar. Kenapa kita disuruh berobat? Mbak Windy kalau disuruh, kenapa kita suruh berobat? Kenapa kita berobat? Alasannya berobat kenapa? Biar sehat. Biar sehat. Kalau nggak sehat-sehat? Terus berobat. Ya, banyak ya. Tahun-tahun berobat Saya ya. sering nerima pasien. Bu, aku lah berobat kemana-mana, lah ke dokter itu, lah ke situ, lah ke sana, lah pengobatan ini, lah pengobatan itu, tidak sembuh. Aku nak ke dokter Fajriani, minta sembuh katanya. Ya, itu bahasa ini ya. Kalau yang bukan orang Prabu Muli bingung, oh bahasa dokternya ngomong apa sih? Ya kata pasien itu, aku nak minta sembuh sama dokter. Tidak bisa Bu. Kalau minta sembuhnya bukan sama saya, sama Allah. Kalau minta sembuh sama saya, nanti nggak sembuh akan kecewa. Ya, jadi kita berobat itu kita disuruh maksimal berikhtiar. Niatnya aku berobat, aku melakukan ini karena Allah. Niatnya karena kita disuruh untuk berikhtiar. Nah hasilnya Allah. Cuman kan kita berazam, bertekad, bismillah gitu. Kalau dari ilmu ketahuannya dengan informasi-informasi, insya Allah kalau kita sudah berazam lakukan ini, yaudah itu jangan sampai galau, bingung ya. Karena faktor psikis kalau kita galau, bingung tadi, nanti susah pula penyakitnya jadi terus menerus ya. Nah jadi itu tadi untuk meningkatkan kesehatan kita, faktor psikis sama fisik kita kuatkan dari dalam. Tadi dari dalam tadi psikis kita, kemudian dari dalam kita konsumsi herbal. Sama kayak orang, Bu dokter aku jerawatan tidak sembuh-sembuh lah, pakai sabun ini, sabun itu lah, pakai bedak ini, pakai apa gitu, bersihin nggak sembuh. Ya jerawat itu tidak bisa sembuh hanya dari luar. Jerawat itu penyebabnya dari perut. Perutnya kotor, darahnya kotor, gimana mukanya mau bersih gitu ya. Jadi harus dua-duanya, nggak bisa. Nah begitu ya. Jadi kemudian kita konsumsi ikhtiarnya, insya Allah ya. Kalau kita dapat kemarin ya, apa sih? Kenapa habatus sauda? Habatus sauda ini udah banyak, itu ada hadis-hadisnya ya. Kalau di HNI habatus sauda kita ada dalam bentuk habatus sauda soft gel ya. Jadi dia murni habatus sauda saja dalam bentuk minyak. Habatus sauda ini kalau dalam bentuk minyak dia mudah teroksidasi. Jadi kalau dianya dibuka maka banyak berkurang tuh ya zatnya. Jadi HNI buatnya dalam bentuk soft gel. Kenapa? Kalau dia bentuk soft gel dia tidak mudah nguap kan, dianya terbekap gitu ya, terpakum gitu. Jadi dia aman, khasiatnya tetap. Kemudian ada dalam bentuk sinergi atau prokumin propolis. Inilah yang sangat efektif ya dari pengalaman teman-teman kita seluruh Indonesia yang menangani pasien-pasien terkonfirmasi positif, itu diteteskan di bawah lidah. Ya, di bawah lidah ini, diteteskan di bawah lidah. Ini kita diajarkan oleh Umi Sabil ya, yang menyarankan, karena kenapa dengan ditetes bawah lidah itu dia lebih cepat secara ilmu kedokteran. Memang kalau kita di bawah lidah itu lebih cepat diserapnya tanpa harus melewati hati gitu.
Nah itu, dan juga ini ya kalau untuk kulit sangat bagus, dan juga bisa nih kalau yang lebih tinggi ini, kalau untuk anak-anak bisa yang ini, dia nggak terlalu pedes ya, jadi kalau untuk anak-anak pakai yang ini, tapi untuk dewasa juga bagus ya. Nah ini ada juga dalam bentuk bubuk bubuk kapsul ya, bentuk kapsul bubuk. Nah ini dia meningkatkan. Herba habatus sauda ini sifatnya panas, dia sebaiknya diimbangi, jangan satu macam. Untuk melindungi ginjal kita itu kita konsumsi herba yang dingin ya, itu sari kurma. Kemudian juga kita ada herba-herba yang luar biasa Indonesia ini punya ya, yang tumbuh di tanah Indonesia ya namanya. Jadi kalau kita mengobati diri kita juga dengan herba setempat. Herba setempat. Nah, tempat kita itu banyak sekali pohon rosel ya, bunga rosella. Nah, jadi rosella ini kaya vitamin C. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin dapatkan vitamin C alami, itu bisa kita dapatkan secara alami dalam rosella, dari bunga rosella. Ya, vitamin C yang alami, yang mudah diserap oleh tubuh kita. Mudah sekali diserap oleh tubuh kita tanpa memberati ginjal. Vitamin C itu kan akan terbuang. Orang makan vitamin C sebanyak apapun nanti karena dia larut dalam air akan keluar lewat urin, lewat keringan ya. Jadi maka dia sebanyak apapun gitu. Dan juga vitamin C dalam tubuh kita bisa hilang cepat kalau kita stres. Nah, kalau stres harus banyak-banyak vitamin C. Stres ini dari mana? Dari polusi udara, asap rokok itu. Jadi yang perokok, maaf ya yang perokok, kalau dia merokok, vitamin C-nya banyak hilang. Iya. Jadi kalau sayang sama anak dan istrinya, janganlah dia merokok, walaupun tidak dalam rumah, karena tubuhnya banyak sekali udah nempel gitu ya. Mudah-mudahan. Solusinya gimana Bu Dokter untuk berhenti merokok? Bisa dengan konsumsi Procumin ini sama ini nih, kopi ini, insya Allah bisa berhenti merokok ya. Insya Allah niatnya karena Allah, insya Allah akan stop tanpa harus pelan-pelan, tapi bisa langsung berhenti ya. Nah itu langsung diterapi ya. Nih konsumsi ini insya Allah, dan bisa juga dengan herba yang Indonesia banget itu. Daun kelor. Nah, siapa yang suka makan daun kelor? Di rumahnya ada tumbuhan kelor? Enggak, suka beli. Nah, suka beli, sayang tuh, tanam aja kelor. Tapi untuk sayur, kalau untuk herba obatan sebaiknya konsumsi ya dengan dosisnya tertentu ya. Kalau itu kan untuk sayur, kita sayur bening, atau juga buat puding tuh. Nah, belum pernah makan puding daun kelor? Belum pernah. Nah, nanti buat ya. Coba nanti. Kalau bingung, pakai ini aja, dibuka, masukin dengan agar ya. Nanti pemanisnya dengan sari kurma atau juga dengan madu. Buat pudingnya ya, puding sehat, kelosin. Masya Allah. Puding back to nature. Nah, ini kelor, daun kelor ada sinerginya 3 macam. Kelosin ini, dalam kelosin ini ada yang bisa memperbaiki fungsi mata. Bilberry. Ya, membuat ya, dia bilberry ya. Dan juga di sana ada ini Centella asiatica. Centella asiatica ini sudah diakui WHO tuh, ya, sudah tercatat bahwa Centella ini mempunyai banyak sekali khasiat, ya. Karena bentuknya seperti otak, sangat baik buat otak itu, Centella asiatica. Dan juga kalau kita miringin begitu, mirip ginjal, sehingga bagus sekali buat ginjal, ya. Nah, jadi ini insya Allah aman sekali dikonsumsi rutin ya. Ini bisa rosel, bisa kelosin, kita rutinkan. Salah satu aja boleh, misalnya mau rosola atau juga mau kelosin, tapi dengan habas sauda dan sari kurmanya ya. Sari kurma. Ada yang pernah sama saya dokter, kalau rosella buat orang yang mah gimana cara konsumsinya? Konsumsinya bersama madu. Bersama madu. Ya. Atau juga bersama EGM, susu kambing. Oh iya. Iya. Dimasukkan dalam susu kambing, obat alergi juga dianya, ya. Jadi begitu. Jadi kalau kita dari dalam kita konsumsi itu menguatkan imunitas kita, kita rutin
wah dok gimana sih ini, lebih baik memang kita mencegah ya, kuatkan imunitas kita, insya Allah jadi lebih kuat tenaga kita, insya Allah juga di HNI malah kita bisa dapat semuanya selamat. Kenapa? Karena herbanya halal, yang kedua sehat ya. Ini insya Allah herba-herbanya ada ilmunya semua nih, udah karena saya juga tentu nggak mau sembarangan ya belajar. Oh ini insya Allah bisa ya. Yang ketiga itu adalah kita jadi lebih pintar ya, lebih pintar, kita mengkaji, baca-baca buku ya. Saya setelah tamat kedokteran lah ya, waktu itu pengen belajar tentang pengobatan alami ya, natural. Alhamdulillah saya ditemukan dengan buku Zadul Ma'adnya karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jilid 1 sampai 6 luar biasa. Jilid 4-nya itu Tibun Nabawi, kedokteran Islam, 1 jilid betul, tebel. Yang lain yang jilid 1 itu tentang fikih, sholat, toharo ya, jilid 2 itu tentang puasa, jilid 3, nah jilid 5 dan 6-nya tentang muamalah, jual muamalah ya. Nah jilid 4-nya tentang kesehatan. Iya, itu buku induknya. Baiknya kita punya ya untuk kajian kita. Dan alhamdulillah di situ mulai makin mempelajari tentang Tibun Nabawi ya, tentang pengobatan Nabi ya. Dan alhamdulillah dengan kita rutinkan konsumsi ini aman insya Allah. Dan juga ada hadis-hadisnya tentang sari kurma, tentang habatus sauda ya. Dan juga ada kajian beberapa dokter di Timur Tengah itu ya, tentang COVID ini yang terbaru, bahwa memang telah diteliti dengan habatus sauda ya, dia meningkatkan imunitas kita ya, dia melawan virus itu. Dan juga bukan hanya COVID aja, kita jangan berpikir penyakitnya hanya COVID aja, enggak. Ya, virus itu ada di mana-mana, kuman ada di mana-mana ya, terus juga parasit juga ada di mana-mana ya. Nah itu juga jangan karena kita fokus ke situ kita lupa yang lain, akhirnya kita sakit yang lain ya. Tapi kalau kita juga konsumsi ini, itu juga mencegah penyakit-penyakit yang lain juga. Sama juga kita dari luar ya, kita sekarang kalau keluar rumah sebaiknya menggunakan masker gitu ya, menggunakan masker untuk melindungi kita atau juga melindungi orang. Yang kedua, kita sering cuci tangan ya dengan sabun. Nah penting sekali nih sabun ya. Sabun, mau pakai sabun apa silakan ya, mau cuci tangan namanya. Tetapi kalau saya, sabun itu kan kena kulit kita ya. Sabun itu kena kulit kita, nah tuh. Pernahkah kita ambil tahu sabun ini bahannya dari apa? Iya. Biasanya langsung beli-beli aja gitu. Nah, khawatirnya sabun ini terlalu banyak zat-zat tambahannya, ya zat-zat yang bisa terlalu basah dianya ya. Zat-zatnya kurang baik buat tubuh kita, malah mengeringkan. Iya. Ya, malah mengeringkan. Saya ingat sekali waktu saya ke Spanyol itu. Ya di Spanyol kata guide-nya, ibu-ibu kalau mandi di sini jangan tiap hari pakai sabun katanya. Loh kenapa? Karena kan sini dingin bu, kalau sering pakai sabun nanti kulitnya kering katanya. Iya begitu. Artinya sabun itu bisa mengeringkan, apalagi kalau sabunnya yang nggak tahu isinya penting apa? Orang itu kan ada prinsip ekonomi. Untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya ya. Nah, mungkin saja dianya pakai sabun yang kualitas yang rendah. Ya, membuat kita jadi alergi. Kulit kita jadi malahan sebelumnya nggak apa-apa, jadi sering cuci tangan pakai sabun itu malahan jadi bikin alergi, pecah-pecah gitu ya. Nah, hati-hati juga harus kita pilih juga sabun. Sebaiknya kalau misalnya kita nggak tahu tempat sabun itu apa gitu, kita bawa aja sabun di wadah kecil, kita ambil wadah, kita bawa sabun sendiri ya. Tapi bukan berarti kita harus kan agak susah juga ya kalau sabun kemana-mana kalau nggak ada airnya ya, perlu sanitizer ya untuk memudahkan. Jadi sabun, usahakan sabun yang halal, yang pH-nya aman untuk kulit kita ya.
Insya Allah. Jadi kita pastikan kita bawa sabun. Kalau saya biasa pakai sabun, enggak, di sini ada namanya body wash HNI. Masukin ke botol kecil ya, masukin botol kecil. Jadi kita bawa selalu dalam tas. Di dalam tas ada sabun. Jadi sabun kita pakai waktu kita ketemu dengan tempat cuci tangan, kita gunakan sabun itu. Sabun dari kita sendiri. Karena memang repot mau kan enggak gimana gitu ya kita mau pakainya agak ribet gitu misalnya pakai sabun. Nah, kita dianjurkan juga memang kita sediakan hand sanitizer. Hand sanitizer yang teman-teman sering pakai itu kan yang pada umumnya dari dulu itu ya seperti yang ada ini ya, yang ada aromanya, yang alkohol gitu ya, ada yang wangi, banyak aroma lah. Ada bau macam-macam. Nah, itu tetap ya banyak pengalamannya yang pakai alkohol. Tentu ada yang food grade, ada yang tidak food grade ya. Apalagi yang murah, biasanya yang murah yang nggak sesuai dengan yang tidak food grade, hati-hati, malah bisa membahayakan ya. Dan juga yang alkoholnya tinggi malahan bisa menyebabkan ada yang katanya kebakar gitu ya. Nah, tapi kalau kita sarankan memang jangan terlalu sering juga yang mengandung alkohol ya, sekali-sekali aja yang mengandung alkohol. Kalau saya tuh sama suami kan karena sering dari rumah ke BC ini kan tiap hari tuh ada kesininya. Kalau solusinya kita sama kalau kita keluar kan mau belanja di mobil, maka pakai apa sih? Tentu yang aman, yang bisa untuk muka, kena mata pun, karena kan kita virusnya bisa ke mata, kemana gitu ya. Dan virus apa aja, bukan virus COVID aja, semua virus kan ada bisa. Misalnya virus flu segala macam itu bisa masuk tubuh kita. Maka kita pastikan kalau saya gunakan sanitizer sterilin ya, sterilin yang ini. Nah, sebentar, saya ada yang saya buka ya, biasa dalam tas ini. Sama, saya juga selalu dalam tas. Nih, kalau nggak ada susah. Nih. Nah, terima kasih nih ya dompet Pak Hakim udah kirim tas HNI ya, tas HNI. Nah, tas HNI ini ada banyak isinya. Isinya banyak. Nah, ini ada selalu dalam tas, namanya sanitizer. Ya, dan alhamdulillah biar nggak beli ininya terus ya. Karena kan beli ini botol kecil. Nah, jadi biar Ada yang hematnya botol itu ada botol refillnya ya. Ada refillnya. Ini bisa Ini langsung diisi aja, tambahin air lagi dong? Enggak, langsung kalau yang itu. Langsung aja ya? Kita semprotkan. Dan ini sudah ada penelitiannya ini dengan teknologi Jepang ya. Teknologi Jepang. Silakan teman-teman yang penasaran apa sih? Ya, baca tentang HOCl ya. Ini aman ya dan bisa hitungan detik membunuh virus. Dan ini bisa disemprotkan sini. Ke muka bisa, Masya Allah. Nah, ada yang bilang kok baunya seperti Baiklin, beda dengan Baiklin ya. Sama-sama CL gitu. Baiklin memutihkan gawat ya. Iya, ini bisa kalau adanya terbukti bahwa ini Baiklin, kalau kita semprotkan ke jilbab warna nanti dia akan bercak-bercak. Kalau ini tidak. Ya, tidak. Kita bisa semprotkan. Dan juga kalau ada sariawan, ada jerawat misalnya. Masya Allah. Ya, kalau itu bisa kita berikan kepada yang antiseptik, yang jerawatan ya. Nah, luka bisa kita semprotkan ya, pada luka. Jatuh nih, bersihin dengan MHS bisa juga semprotkan dengan sanitizer. Ya, ini bisa. Jadi ini salah satu ikhtiar kita untuk. Jadi kalau ada nih, misalnya kita pesen makanan pakai ojol ya. Ada. Iya, kita suruh mamang ojolnya gantungin di mana? Terima kasih Pak, digantungin di pagar. Nanti anak-anak ngambil, disemprot ya. Semprot, termasuk misalnya beli makanan sate gitu ya. Ya, sekalian sate. Gagangnya tuh. Nggak mungkin kita cucinya sabun. Iya. Nah, gagang satenya itu ya. Jadi gagang satenya sama bungkusnya itu semprot begitu. Ini juga non alkohol jadi nggak masalah kalau misalnya. Jadi ini pun kita melek, kita semprot, insya Allah aman. Masya Allah. Jadi ini solusi alhamdulillah gitu ya. Kalau kita waktu belanja, waktu mau dorongan
ini disemprot gitu. Nanti Oke. kantong-kantong itu semuanya disemprot dulu ya, sebelum Iya, masuk ke iya. dalam mobil. Biar membersihkan iya. bagian luarnya. Iya. Nah, ini solusi kita, bantu kita juga. Dan juga teman-teman sejawat kemarin ya, teman-teman dokter gigi yang udah mulai praktek kan, dokter gigi kan resikonya tinggi juga tuh. Karena pasiennya nggak bisa pakai masker. Iya. Pasien sakit Cairannya gigi, keluar gitu semua. orang yang sakit gigi kan buka mulutnya, harus Iya. buka mulutnya, dokter giginya harus pakai APD. APD lengkap. Nah, dia bantu juga alhamdulillah. Dan juga untuk di ruangan kerja kantor saya terima pasien gitu. Gimana? Kan pasien kita nggak tahu siapa yang menularkan, siapa yang bawa penyakit ini nggak tahu, maka Iya. kita berikhtiar maksimal. Alhamdulillah di HNI waktu dapat waktu pertama beritanya, oh wah senang sekali ada solusi ya. Di HNI dikeluarkan sterilin juga dalam bentuk disinfektan ya, disinfektan. Nah, disinfektan ini kalau kita berpikir disinfektan ini untuk ya tadi ngepel Iya. untuk apa? Semprot-semprot gitu. yang ada efek bahayanya Iya, ya, yang tidak boleh terminum. Kalau Iya. ini mau minum silakan. Sayang aja kalau diminum. Kalau minum dengan air minum aja ya. Nah, kalau ini diminum sayang, tapi terminum ya, nggak nggak sengaja, masalah. namanya nggak sengaja aman. Masya Allah. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam apa semprotan ini, atau juga pakai kipas yang bisa ngeluarin Blower. yang blower ya, kita kasih campur air. Kata ya saya tanya apa gimana ininya, satu tutup botol ini untuk bisa 200 cc air. Nah, jadi di mobil saya itu ada juga yang seperti ini nih. Nah, Diffuser. seperti ini. Jadi humidifier dimasukkan apa air ke sini, kita hidupkan di mobil untuk tadi biar Disinfektan. virus-virus yang ada di sekitarnya itu bisa minimalisir ya, bisa insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa mati 99,99%. Nah, itu bisa membunuh virus kuman yang berbahaya, parasit juga ya. Masya Allah. Nah, itu jadi aroma saya rasakan sekali mobil saya setelah pakai ini. Biasa kan ya biasa anak-anak ya banyak di mobil itu aroma makanan segala macam tuh nano-nano. Tapi setelah karena tadi kebiasaan barunya tadi, akhirnya pakai disinfektan ini, mobil aromanya yang biasanya Aroma lembab dan enggak ya tadi macam-macam bauan itu hilang. Nah, jadi kita pakai alami, malah nggak pakai wangi-wangi kayak si Fa, anak saya itu kalau pakai wangi-wangian itu paling ribut. Nggak tahan nih bau Pusing, wangi ya? katanya, pusing. Sama. Jadi nah dengan ini kan nggak ada aroma apa-apa, dia keluar, akhirnya malah ya insya Allah jadi seger udaranya ya. Pakai itu, ini solusi banget. Jadi di teman-teman yang pesen itu ya, yang gunakan ini itu untuk di kantornya, karena di jam kerja kan seharian ditaruh di meja kerjanya, taruh itu. Jadi itu satu juga meningkatkan faktor psikologis sama memang si fisiknya itu juga membantu ya, menenangkan. Insya Allah ikhtiarnya lebih maksimal, jadi dari dalam dari luar ya kita. Jadi ini alhamdulillah waktu ini bingung kemarin gimana ya nanti kita mau terima pasien atau juga mau ngobrol itu. Jadi di rumah, kalau di rumah kita pakai yang besar ya, jadi bisa untuk disemprotkan, bisa juga pakai penyemprot semprot ya, rutinkan misalnya sejam sekali atau setiap jam-jam tertentu. Setelah orang berkunjung atau sebelum berkunjung bisa disemprotkan dan aman. Kalau semprotan disinfektan lain itu resikonya tiap hari kita disemprot masuk ke kulit kita terus terlalu keras untuk kulit kita, menumpuklah racun dalam tubuh kita ya, bisa menyebabkan dia penyakit baru ya, dia bisa mati bukan karena penyakit virusnya, tapi keracunan ya, keracunan. Nah, kalau ini kita mau setelah ini kita semprot ya, seperti antiseptik ini kita semprotkan pada mainan anak-anak, pada buah ya, ada buah nggak ini Mbak? Ini nggak bawa buah, misalnya kita ada buah kita semprotkan tuh di handphone nggak apa-apa berarti. Nanti ada Iya, kan iya. air rusak nggak handphonenya gitu. Kalau saya gitu,
karena handphone ini paling banyak ya. Jadi kita ini aja bagian layarnya kita agak tutup gitu, bagian kameranya kita semprot aja gini. Insyaallah aman ya. Iya, karena ini salah satu. Tapi jangan terlalu deket. Oh, ini sampai semprot dekat gitu. Tapi kita dari luar. Ya, dari luar. Oke. Ini cepet kering juga, Dok ya? Ya, cepat kering. Ya. Ini solusi pakai ini. Atau juga nih masker. Orang kan suka nggak sadar masker ditaruh di dagu misalnya ya. Iya, Misalnya begini tuh. Nah, Kalau saya sarankan sebaiknya dilipat ya. Dilipat begitu. jadi bagian dalamnya nggak Ya, begini. keluar, Jadi dia ya. di mana begini. Kalau misalnya lupa tuh, ini juga kita bisa kasih solusinya. Kita semprotkan bagian dalamnya. bagian dalam sama luarnya sekalian. Oke. Ya. Kita pasang lagi dan lebih segar waktu menciumnya itu. Nah, ada seger ya. Aromanya walaupun ini enggak beda dengan klorin ya. Dengan klorin kayak itu bukan. Nah, bau aromanya. Nah, ini ikhtiar kita ya, ikhtiar kita bisa tetap produktif, bisa kemana, bisa mengunjungi tetap dengan menjaga jarak ya, jaga jarak. Bisa di sini kita di ruangan ini ngajak teman-teman berapa orang ya untuk kita lakukan home sharing bertiga, berempat gitu dengan tadi ikhtiarnya tadi menjaga tetap pakai masker, tetap menggunakan cuci tangan dan menggunakan ikhtiar ini melakukan tadi kita gunakan disinfektan ya, disinfektan. Oke, Insya Allah. Iya. Aman sekali ini ya. Iya, kan kalau gini solusi. Apalagi anak-anak kalau dia mau makan kita pakein yang ada alkoholnya, kasihan dia nanti dia makan. Makan dijilat semuanya tangannya masuklah semua. Apalagi ada pewanginya alkoholnya itu, ditambah, aduh macam jadi sebaiknya begini lebih aman insya Allah. Iya. Ini solusi buat teman-teman baik yang medis, non medis ya siapapun untuk berikhtiar lebih maksimal ya. Kita gunakan dari dalam ya dan juga dari luar. Insya Allah Allah melihat tuh ikhtiar kita. Insya Allah, Iya. ikhtiar kita. Jadi Allah kasih yang Kalau terbaik. kita bilang, wah saya percaya saja sama Allah gitu. Tapi kita Tapi nggak ada ikhtiarnya. tawakal aja tapi nggak ada ikhtiar, nggak bisa. Kalau kuda, seperti kuda kita tinggalkan tanpa kita kebat, tapi berikhtiar aja, ikhtiarnya nggak ada, kita tawakal Allah yang menjaganya, nggak bisa lari. Iya, Ya. Dia ada ngagetin atau ngusirnya, lari akhirnya kudanya. Nah, kayak mobil juga, mobil kalau kita buka aja, Pede gitu. nggak bisa ya. Iya, Tetap ada harus ada. ikhtiar. Kadang-kadang kan kejahatan itu bukan karena ada maksud sebelumnya, tapi karena ada kesempatan. Kita membuka kesempatan itu akhirnya orang jadi kepengen gitu ya, kepengen. Maka sebaiknya ikhtiarnya maksimal. Kalau sudah ikhtiar maksimal masih, itu Allah kasih ujian. Dan ingat bahwa orang yang meninggal karena wabah itu syahid gitu. Masya Allah. Ya, jadi jangan pula kita ini Sengaja. itu sial gitu, nggak bisa. Karena semuanya Allah kasih ilahnya ya. Kita sudah berikhtiar, kemudian kita tetap, itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang mempunyai maksudnya. Jangan sampai pernah kita bilang tuh orang itu kena apa, kesialan atau juga kena azab atau apa, jangan ya. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya, mungkin dia tadi karena dia syahid tanpa ini, apa hisab dia masuk surga. Jadi jangan sampai terpecah belah gitu ya, sampai tetanggaan saling takut ya. Iya. Untuk silaturahim misalnya menyapa pun ini ada kena covid ya, suruh sampai nggak boleh datang ke rumah ya. Kalau misalnya kan banyak sekali ada yang terkonfirmasi positif, mulai sekampungnya itu seperti ada orang yang membawa virus berbahaya ya, sehingga sampai mereka dikucilkan Iya, kayak jadi gitu. dibully. Iya, kita berikan solusi ini aja ya, kita juga berikhtiar dan keluarga sana kita bantu ya yang kena. Insya Allah alhamdulillah kita kemarin ya BCH ini Prabu Muli berikhtiar begitu. Jadi misalnya kita ada dapat informasi itu ibu itu kemarin yang mandiin mayit ya, yang mandiin mayit. Oh, iya, ada. Ternyata
positif ya. Kita langsung hubungin ibu itu ya. Dan alhamdulillah hari dia konsumsi, kemudian pernah baru 1 hari nelfon, dia bilang, aku nih juga Bu perlu, karena katanya kan obatnya itu air kelapa, jadi minum air kelapa itu sehari sampai 5 atau 6 kelapa, perut aku kembung sakit katanya. Udah Bu, jangan terlalu banyak air kelapanya, kita berikanlah dia gula si energi, kemudian sari kurma, habatus sauda prokumin ini ya, dan magafit ya, karena dia perutnya itu magafit kan isinya kurkumin ya, kurkumin itu. Alhamdulillah sempat dia nggak tahu pendengarannya agak kurang ya, tapi setelah konsumsi itu alhamdulillah normal lagi, dan badannya nggak lagi sakit-sakit mulai kembung segala macam itu hilang alhamdulillah ya. Dan waktu dites swabnya negatif alhamdulillah. Dia yang memandikan mayit. Dan juga saat satu rumah sakit yang ternyata ada yang positif gitu kan, teman-teman ya biasanya kan teman-teman sejawat ini jadi khawatir ya. Mereka alhamdulillah mengkonsumsi herba ini dengan intensif ya, sari kurma, prokumin propolis, kemudian ini ya, kumin propolis, sari kurma, minum juga madu dan pengganti. Karena kalau dia sudah konfirmasi positif, sebaiknya kurangi protein. Jadi daging, pantang, telur, ayam, telur apalagi itu. Tempe, kacang-kacangan itu. Nah, jadi makannya apa proteinnya? Proteinnya dari susu kambing.